حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Setelah kita pelajari pada pertemuan yang lalu tentang makna wajib, alhamdulillah, yang sebagiannya telah kita murajaah tadi, juga telah kita ketahui bahwasanya al-wajib hukumnya bagaimana? Arif. Wajib, ya. Apa yang akan diperoleh oleh orang yang melakukan dan apa yang akan diperoleh oleh orang yang meninggalkannya? Sesuatu yang wajib apabila dilakukan maka orang tersebut akan mendapatkan pahala. Baik, akan mendapatkan pahala. Tapi syarat dia mendapatkan pahala bagaimana? Apabila dia ikhlas dan benar. Disebut benar kapan? Suatu ibadah dikatakan benar kapan? Nah, ahsanta, ketika mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi yang meninggalkannya, apa dampaknya, Mbak Muhammad? Mesti akan mendapatkan iqab. Lalu bagaimana kalimat yang lebih teliti? Berarti bagaimana? Katanya, sekarang dihubungkan katanya apa? Seorang yang meninggalkannya pantas untuk mendapatkan hukuman. Baik. Kenapa kita tidak memastikan bahwasanya yang meninggalkan sesuatu yang wajib itu mesti mendapatkan hukuman, mesti mendapatkan azab? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ampunan bagi dosa-dosa yang di bawah kesyirikan untuk orang-orang yang Dia kehendaki. Karena itulah dalam masalah iqab selain kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, wa yaghfiru liman yasha'u wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha', akan mengampuni apa-apa yang di bawah dosa kesyirikan bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Berarti untuk iqab kita katakan wa yastahiqqul iqab tarikuhu, dan pantas untuk mendapatkan hukuman orang yang meninggalkannya. Terkadang Allah ampuni, terkadang Allah Subhanahu wa taala hukum. Adapun tentang pahala, ini mesti siapa saja yang melakukan suatu amalan dalam keadaan ikhlas dan benar, mesti akan mendapatkan pahala. Dari sini kita mengetahui betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang wajib juga disebut apa? Penamaan lain untuk perkara yang wajib, jadi fardu, kemudian fardhah atau hatmun atau lazim. Nah,
Baik. Sekarang kita masuk pada permasalahan-permasalahan yang lain seputar wajib ikhwanillah sebagai faedah, yaitu bahwasanya perkara-perkara yang wajib dalam syariat kita yang terbagi menjadi beberapa pembagian. Dilihat dari sisi waktunya, yang memiliki kitabnya dilihat pada halaman 25 pada faedah, bahwasanya perkara yang wajib dari sisi waktunya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yang muakkad dan yang kedua mutlaqun anit tauqid. Maksudnya bagaimana? Ya, perkara-perkara yang wajib dari sisi waktunya terbagi menjadi dua. Yang pertama, suatu kewajiban yang ditentukan waktunya. Waktunya tertentu dan batasnya tertentu. Ini namanya muakkad. Kemudian yang kedua, yang terbebas dari waktu. Jadi tidak ada ketentuan waktu. Nah, kemudian kewajiban-kewajiban yang sifatnya dibatasi waktu ini pun masih terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kewajiban-kewajiban yang lahu waktun muwassa, memiliki waktu yang luas. Ya, maksudnya waktu yang luas ini afanillah, yaitu bahwasanya kewajiban tersebut memiliki waktu, telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada waktu tersebut seseorang mampu melakukan kewajiban tadi juga mampu melakukan yang lain. Ini namanya waktu muwassa, memiliki waktu yang luas. Maknanya apa? Bahwasanya seorang hamba mampu melakukan pada waktu yang ditentukan tadi kewajiban tersebut juga perkara-perkara yang lain. Contohnya ikhwanifillah yang memiliki waktu muwassa yaitu salat yang 5 waktu ini. Salat 5 waktu masuk dalam kategori kewajiban yang waktunya muwassa, waktunya luas. Misalnya salat zuhur, Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan waktunya mulai dari zawal syams sampai kapan? Para muadzin ini, apa mujahid? Sampai bayangan suatu benda sama dengan aslinya, ya, ditambah dengan fai' zawal. Tayyib. Ini waktu zuhur. Nah, pada jarak waktu mulai dari awal waktu sampai akhir waktu ini ikhwanillah, ini seorang mampu melakukan sholat zuhur dan menambah amalan-amalan yang lain tidak mampu. Waktunya luas, ya. Dia melakukan sholat zuhur, seandainya melakukan di awal waktu masih tersisa banyak waktu. Ini namanya waktu muwassa. Dan ibadah yang seperti ini, apabila seorang hamba melakukan selama masih dalam koridor waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tetap sah. Namun tentunya berbeda-beda dari sisi keutamaan. Tayyib. Sekarang kita baru melihat makna waktu muwassa saja. Ibadah yang wajib yang dikatakan mempunyai waktu luas, demikian maknanya. Jadi Allah tentukan waktunya, tapi waktu yang ditentukan tersebut cukup untuk melakukan ibadah yang wajib tadi, juga ibadah-ibadah yang lain. Jenis yang kedua, ya, yang waktunya sempit
atau disebut dengan waktun mudayyak. Waktunya sempit. Apa yang dimaksud dengan suatu ibadah yang waktunya sempit? Yaitu suatu ibadah yang tidak mencukupkan seseorang ikhwanifillah untuk melakukan ibadah yang lain yang sejenis dalam waktu yang ditentukan tadi. Kalau tadi sholat 5 waktu, waktunya luas, mampu seorang setelah sholat fardu melakukan sholat sunnah, rawatib, bahkan sholat-sholat sunnah yang lain, mampu. Tapi yang waktunya mudayyak, yang sempit, dia tidak mampu kecuali melakukan ibadah wajib tersebut. Contohnya puasa Ramadan. Pada bulan Ramadan, apakah seorang mampu melakukan puasa yang lain? Tidak mampu, dan tidak akan sah yang demikian. Kalau puasa Ramadan di bulan Ramadan, ya pokoknya bulan Ramadan ya puasa Ramadan saja. Tidak cukup waktunya untuk puasa Ramadan dan yang lainnya. Ini namanya waktun mudayyak, ya ibadah yang memiliki waktu yang sempit. Walaupun 1 bulan, ya puasa Ramadan 1 bulan, tapi dikatakan waktun mudayyak, waktunya sempit. Maksudnya apa? Karena pada bulan Ramadan, ya tidak ada waktu yang tersisa bagi seorang hamba untuk melakukan puasa selain Ramadan. Kemudian jenis yang ketiga dari ibadah-ibadah yang ditetapkan waktunya adalah suatu ibadah yang ya punya 2 sisi pandang. Dia waktunya luas dari satu sisi dan sempit dari sisi yang lain. Contohnya haji. Haji ikhwanillah disebut muwassa' karena Allah Subhanahu wa taala bebankan pada hambanya sekali seumur hidup. Namun disebut mudayyak, kenapa? Karena dalam setahun itu cuma 1. Dalam 1 tahun itu Allah Subhanahu wa taala berikan 1 saja kesempatan. Apabila telah lewat kesempatan itu, sudah tidak ada haji lagi baginya dalam tahun tersebut. Baik. Sehingga mulai dari yaumut tarwiyah sampai selesainya ayyamut tasyrik, ya, seorang disitulah yang melakukan ibadah haji. Nah, yang jelas kalian pahami makna muwassa' dan mudayyak. Adapun masalah haji ini dilihat dari sisi muwassa'nya bagaimana, mudayyaknya bagaimana, ini kalau belum paham tidak mengapa. Sisi tadi saja. Ibadah yang memiliki waktu tertentu, ya ada yang muwassa', yang waktunya luas. Maksudnya bagaimana tadi? Maksudnya seorang mampu untuk melakukan ibadah yang diwajibkan tersebut pada waktu yang ditentukan, dan masih ada kemampuan untuknya melakukan ibadah yang sejenis pada waktu tersebut. Misalnya sholat wajib. Setelah dia selesai melakukan sholat wajib pada waktu yang ditentukan, dia masih bisa menambah sholat-sholat rawatib. Adapun waktu yang mudayyak, yang sempit, adalah seorang atau suatu ibadah yang waktunya Allah Subhanahu wa taala tentukan, dan tidak mungkin seorang hamba melakukan kewajiban tersebut kemudian menambah dengan ibadah yang sejenis dalam waktu yang sama, tidak akan mungkin. Seperti puasa Ramadan, ini waktunya sempit. Ya, karena apa? Dalam bulan Ramadan tidak bisa seorang melakukan puasa Ramadan kemudian menambah puasa sunnah di bulan tersebut. Jadi tidak boleh di bulan Ramadan kalau seorang meniatkan puasa sunnah, atau di bulan Ramadan dia meniatkan selain puasa Ramadan. Ini tidak boleh dan tidak akan sah. Ini jenis ibadah yang ditetapkan waktunya. Kemudian jenis yang kedua, ibadah yang
waktunya tidak ditetapkan atau mutlaqun anit tauqid, seperti beberapa jenis kafarah. Ini ibadah yang waktunya tidak ditentukan. Dia boleh melakukan kafarah di waktu kapan saja dia menginginkannya dan dia mempunyai kemampuan. Tapi tentunya dalam semua ibadah ikhwanifillah secara umum, seorang utamanya melakukan sesegera mungkin. Seorang misalnya bersumpah, wallahi aku tidak akan masuk rumah fulan ibn fulan. Bersumpah tidak akan masuk rumahnya. Namun suatu ketika dia melihat maslahah untuk melakukan perdamaian dengan saudaranya tadi, akhirnya dia masuk rumahnya. Karena dia telah bersumpah, maka dia wajib membayar kafarah sumpah. Baik, membayar kafarah. Nah, pembayaran kafarah ini waktunya tidak ditentukan. Kapan saja dia ingin membayarnya, maka silahkan. Nah, kemudian dilihat dari sisi orang yang menunaikan kewajiban tersebut. Perkara-perkara wajib terbagi menjadi dua. Kalau tadi pembagian pertama dilihat dari siapa? Dari waktunya. Sekarang dilihat dari sisi orang yang melakukan kewajiban tadi. Terbagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah wajib aini dan yang kedua wajib kifai. Wajib aini yaitu suatu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas setiap individu. Setiap orang mendapatkan kewajiban tersebut dari mereka-mereka yang telah memenuhi syaratnya tentunya. Contohnya seperti sholat 5 waktu dan puasa. Ini namanya wajib aini, tidak bisa digantikan. Dan maksud dari pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala pada wajib aini ini yaitu untuk melihat kepada hamba ini, orang yang melakukan amalan tersebut. Baik. Dan kebenaran dia dalam melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ini wajib aini. Jadi harus setiap individu melakukannya. Sedangkan wajib kifai ikhwanillah yaitu suatu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada hamba-hambanya, tapi apabila telah dilaksanakan oleh sebagiannya maka gugur kewajiban tersebut dari sebagian yang lain. Ini namanya wajib kifai atau fardu kifayah. Dan dalam wajib kifayah ini yang dilihat adalah terlaksananya amalan, yakni tertunaikannya amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tanpa melihat kepada orang-orang yang mengamalkannya. Berbeda dengan wajib aini. Kalau wajib aini harus orang-orang itu mengamalkannya. Tapi kalau wajib kifayah yang menjadi inti yaitu agar amalan tersebut terlaksana. Walaupun yang melakukan sebagian ataupun keseluruhan. Taib. Oleh karena itulah ketika pada fardu kifayah atau wajib kifayah ini telah ditegakkan oleh sebagian kaum muslimin, maka dari yang lainnya gugur. Sebagaimana hukum penyelenggaraan jenazah. Menyelenggarakan jenazah ikhwani fillah mulai dari memandikan, mengkafani, kemudian mensolati dan mengubur, ini hukumnya fardu kifayah. Allah melihat kepada penunaian tersebut, ya harus ada yang memandikan, yang mengkafani dan seterusnya.
Kapan saja telah terpenuhi amalan tersebut, baik itu dipenuhi oleh 2 orang atau 3 orang, maka gugur kewajiban dari kaum muslimin. Namun apabila tidak ada sama sekali yang melaksanakannya, maka semuanya mendapatkan dosa. Ini namanya fardhu kifayah. Sehingga perbedaan yang terpenting dalam permasalahan fardhu ain dan fardhu kifayah yaitu sisi pandang. Kalau sisi pandang pada fardhu ain, yang dipandang adalah apa? Orang-orang yang mengamalkan kewajiban. Jadi harus orang-orang ini yang mengamalkan kewajiban. Individunya harus melakukannya. Sedangkan pada fardhu kifayah yang menjadi sisi pandang adalah terlaksananya. Amalan tersebut harus terlaksana tanpa memandang siapa yang melakukannya atau berapa yang melakukannya. Kemudian pada fardhu kifayah, dosa akan merata apabila tidak ada satupun yang melaksanakan, semuanya terkena dosa. Sedangkan pada fardhu ain, ketika tidak melaksanakannya, maka masing-masing menanggung dosanya sendiri-sendiri, karena masing-masing terkena kewajiban. Dan pada fardhu kifayah, apabila telah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka kewajiban gugur. Berbeda dengan fardhu ain. Kalau fardhu ain, tidak akan gugur kewajibannya sampai dia sendiri melaksanakan. Baik. Ini perbedaan antara kedua jenis kewajiban tersebut. Sekarang kita masuk pada pembagian yang lain, yaitu pembagian wajib dari sisi kadar yang diinginkan. Dari sisi kadar yang diinginkan ada kewajiban yang sifatnya mahdud, terbatas. Seperti sholat, kadarnya terbatas. Sholat subuh harus 2 rakaat. Tidak boleh sholat subuh 4 rakaat. Boleh tidak Muhammad? Tidak boleh. Nah, kadarnya telah dibatasi oleh syariat. Dan wajib yang ghairu mahdud, yang tidak terbatas, seperti infak fi sabilillah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak terbatas jumlahnya. Kemudian pembagian atau sisi pandang pembagian yang keempat, yaitu wajib dilihat dari sisi ketentuannya, tertentu atau tidak. Dalam bahasa Arab, min haitsu ta'yin, dari sisi ta'yinnya, ditentukannya. Ini dibagi juga menjadi 2, ada yang muayyan, yang ditentukan. Jadi salat ditentukan tata caranya, jumlahnya. Baik. Juga puasa Allah Subhanahu wa taala tentukan. Tapi ada yang sifatnya mukhayyar, ada punya pilihan, tidak tertentu. Mana yang dia pilih silahkan. Yang jelas dalam apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan itu, dia memilih salah satunya. Ketika memilih salah satu, maka telah gugur kewajiban. Ini namanya mukhayyar, dia mendapatkan pilihan. Seperti pilihan-pilihan dalam membayar kafarah yamin yang tadi kita contohkan. Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan. Apa itu pilihan dalam membayar kafarah sumpah? Apa subhanahu? Membebaskan budak, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Ini silahkan memilih dari 3 tersebut mana. Tayyib. Ketika tidak mampu, 3 ini baru diberi jalan keluar, dia berpuasa. Tayyib.
Nah, yang maksudnya mukhayyar ini 3 ini yang boleh memilih. Memberi makan 10 miskin, atau memberi pakaian, atau membebaskan budak, silahkan memilih dari salah satu 3 perkara tersebut. Apabila dia telah melaksanakan salah satunya, kewajiban telah gugur. Nah, ini jenis-jenis perkara-perkara yang wajib dalam syariat kita, ikhwanifillah, yang dibagi oleh para ulama dalam 4 sisi pandang. Lalu dari mana kita bisa menetapkan bahwasanya suatu perkara itu diwajibkan? Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Bada'iul Fawaid ikhwanillah meneraskan wa istafadul wujub bil amri tarah. Karena berarti pembahasannya adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan suatu perkara itu wajib. Yang pertama dengan perintah. Ya, perintah ini jelas. Sebagaimana dalam ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah, ini perintah bil amr. Wa bit tasrihi bil ijabi wal fardi wal kadbi. Dan dengan ketegasan lafaz wajib. Memang datang dalam ayat atau hadis lafaz wajib. Baik, atau lafaz fard, atau lafaz qadr, kutiba, dituliskan. Misalnya dalam puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, ini menunjukkan wajib. Allah Subhanahu wa taala tuliskan, ini wajibkan. Ini dengan lafaz yang jelas, baik itu lafaz wajib, memang dalam dalil tersebut ada kata wajib, atau fard, atau ya, kataba. Allah menuliskan kewajibannya. Bagaimana contoh tadi pada puasa Ramadan. Atau wala budati ala, dengan lafaz ala. Baik. Contohnya apa? Alaikum bisunnati, ini menunjukkan makna wajib untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Untuk pembahasan ahkam fiqhiyah, contohnya siapa yang bisa mendatangkan? Dicari ini, contoh-contohnya dicari dari jenis-jenis lafaz yang menunjukkan kewajiban. Ya, contoh-contoh dalam dalil dicari atau diperhatikan. Nanti ketika kita lewat suatu dalil, baik itu hadis maupun ayat, ikhwanillah, ketemu salah satu dari hal ini, maka perhatikan dan terapkan kaidah tersebut. Walafdatu haqq 'alal ibad. Misalnya ghuslu yaumil jum'ah haqqun 'ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat itu hak atas setiap orang yang telah balik, menunjukkan wajibnya. Kemudian juga wa 'alal mu'minin, sama 'alal mu'minin, ini menunjukkan wajib. Jadi pertama dengan perintah, yang kedua dengan penegasan itu wajib atau fardu atau ya qad, atau dengan lafaz ala, yaitu baik itu ala kulli muslimin, alal mu'minin, dan seterusnya. Yang keempat dengan lafaz haq, ya, haqqun 'alal ibad. Kemudian yang kelima yang menunjukkan wajibnya suatu perkara, tartibul dzam wal iqab 'ala tark, yaitu
terapkan konsekuensi celaan atau hukuman bagi orang yang meninggalkan. Ini menunjukkan perkara wajib. Ketika Allah ancamkan pada orang-orang yang meninggalkannya dengan suatu hukuman, ini menunjukkan perkara yang disebutkan tadi itu wajib. Baik. Misalnya ikhwan fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhallifannallahu baina wujuhikum. Ini diberi ancaman. Kalian luruskan saf-saf kalian atau Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hati-hati kalian itu berselisih. Menunjukkan meluruskan saf wajib. Tayyib. Wa ihbatil amali bitar, atau ada ancaman terhapusnya amalan karena sebab meninggalkan hal tersebut. Ini wajib juga. Kalau Allah anjurkan suatu perkara, kemudian ancamkan siapa saja yang meninggalkan amalan ini akan terhapus amalannya, maka menunjukkan hal tersebut wajib. Dan lafaz-lafaz yang lain ini sebagian contoh saja yang insyaallah taala hal-hal tersebut akan kita pahami dengan semakin mendalami hukum-hukum syar'i. Baik. Kemudian masih berhubungan dengan pembahasan wajib, yaitu bahwasanya perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan itu satu dengan yang lainnya tentunya berbeda-beda dari sisi keutamaan. Sama-sama wajib, ikhwanillah, dari sisi keutamaannya berbeda-beda. Kewajiban tauhid, kewajiban untuk beriman tentunya berbeda dengan kewajiban untuk membayar zakat, kewajiban untuk berpuasa. Baik. Kewajiban sholat tentunya berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain dari sisi keutamaan. Dan dari sini kita ketahui pula bahwasanya pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan pun bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tersebut yang dipenuhi oleh seorang hamba. Namun secara umum namanya perkara yang wajib itu di atas semua perkara-perkara yang selain wajib. Dan seorang hamba ketika mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang wajib, inilah yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Fama taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Sehingga seorang muslim ikhwanillah hendaknya bersungguh-sungguh dalam menunaikan perkara-perkara yang wajib. Tidaklah perkara-perkara selain wajib itu dianjurkan kecuali fungsinya apa? Untuk menutup kekurangan-kekurangan pada yang wajib. Di antaranya salat rawatib. Salat rawatib ikhwanillah disyariatkan, di antara hikmahnya adalah untuk menutup kekurangan-kekurangan pada salat wajib kita yang banyak sekali. Dan ini merupakan bentuk kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya wajib ikhwanillah, kalau seorang melakukannya tidak pas, tentunya berdosa. Tapi ketika Allah berikan kepemurahan dengan adanya ibadah-ibadah yang sunnah untuk menutup sehingga melengkapi, ini menjadikan seorang hamba tentunya semakin bersemangat. Karena yang wajib kita yakin alhamdulillah tidak akan mungkin bisa menunaikannya betul-betul dalam keadaan sempurna. Mesti ada kekurangan, mesti ada bolong-bolongnya. Nah, butuh di sana amalan-amalan sunnah. Salat wajib di sana ada salat-salat sunnah sebagai penutup dan pelengkapnya. Puasa pun demikian. Puasa wajib di sana ada puasa-puasa sunnah. Oleh karena itulah seorang yang
bersungguh-sungguh memperhatikan bagaimana nantinya dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam hal ini. Yang tunaikan yang wajib, kemudian lengkapi dengan perkara-perkara yang sunnah. Adapun permasalahan yang lain yang berhubungan dengan wajib, insyaallah kita akhirkan pada kitab usul yang di atas kitab ini, seperti kaidah-kaidah tentang ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib dan seterusnya, insyaallah kita akhirkan. Yang jelas untuk inti pertemuan kali ini pembagian perkara-perkara yang wajib itu bagaimana, kemudian apa-apa yang menunjukkan bahwasanya suatu ibadah itu wajib itu apa saja. Baik, diingat-ingat. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika.